Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi di podcast Alternatif. Nah, sudah ada Bang Nizar. Halo. Iya. Sudah renang belum hari ini, Bang? Belum. Oh, belum. Baik. Ada Kakak Faris. Siap. Iya, ada Kak Rifki. Siap. Masya Allah. Dan ada Kak Iqbal ya. Maji. Mana Kak Iqbal ya? Nggak mau dia. Kamera. Baik, teman-teman semua, Kak Iqbal nunggu substitution ya, nanti pergantian pemainnya kalau ada yang kelelahan di sini. Baik. Nah, teman-teman semua ketemu lagi bersama Kak Yogi, Kak Faris, kemudian ada Kak Rifki, ada Bang Nizar, dan kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing berfaedah tentang budaya-budaya yang ada di bulan Syawal. Ya, terutama ketika kita baru awal-awal masuk Syawal ini ya. Nah, Lebaran. Nah, kalau di Jogja, di Jawa mungkin Lebaran. Tapi kalau kayu gitu di Papua, Lebaran. Lebaran. Iya. Mama, Sama di- Melisa punya baju di ini Lebaran juga. dulu. Gimana, Bang? Di ini juga. Di mana? Di ini juga. Lebaran. Mana, di mana? Di mana Lebaran? Di sini. Ya, baik teman-teman semua. Iya. Menghilangkan waktu gua 20 detik. Iya, betul. Iya, jadi baju Lebaran gitu ya. Apalagi kalau mungkin di Medan gitu kan. Lebaran gitu ya. Helm ya. Baik. Nah, teman-teman semua, kadang kalau di bulan Lebaran tuh ada budaya Bulan Lebaran. apa tuh bulan Lebaran? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Gak apa-apa. Di waktu Lebaran ini kan kita biasanya habis takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Misalnya habis takbiran, sholat id, nah saudara-saudara berkumpul. Nah, biasanya Kak Rifki, apa nih budaya-budaya yang ada nih kalau kayak gitu? Yang baik atau yang Nah, kayaknya Kak Rifki, Semuanya? budaya. Kita satu-satu sebutin, satu-satu ini gantian. Oke. Apa Kak Rifki? Makan-makan. Makan-makan. Nah, ini kalau di Jogja makan-makan. Kalau di Papua, di Sorong apa Kakak Faris? Biasanya Kalau habis di sholat Id. Sorong habis sholat Id biasanya saling berkunjung ke rumah tetangga. Oh iya betul, saling berkunjung ke rumah tetangga. Masya Allah sekali ya. Iya. Iya. Walaupun di sana kadang tetangganya ini terpisah rawa-rawa kan, jadi kita harus naik perahu tuh gitu tuh. Tapi enggak kalau di Sorong enggak. Kalau tempat kayak gini ya masih ada gitu, ada sungai, ada rawa-rawa banyak dulu ya. Iya. Tapi enggak sampai begitu juga ekstrim ya gitu. Itu cuma Maksudnya- berlebih-lebihan ini ya. Yang ketiga, Bang Nizar, apa nih budaya-budaya lagi nih? Kalau di Bang Nizar di Habis gitu. Cimahi kan gitu kan? Cilegon. Bukan. Ada cilnya tadi. Cilacap. Cilacap. Cilacap itu kumpul keluarga teman-teman. Kumpul keluarga. Belum. Tadi kan makan-makan Kak Devi ya? Ini Makan-makan. keluarga kan sambil arisan biasanya. Oh, sambil sambil arisan. arisan. Arisan itu kepanjangannya apa? Apa? Hari Santra. Aku Aku R. Ra. Maksudnya ora. Gitu. Ora. Oke. I. Ikutan Ora ikutan. S. sambil A. akan N. Nenggelam. Iya. nalangin. Ya, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, tadi ada budaya kumpul keluarga, kadang ada arisan gitu ya. Nah, tapi kadang kalau di tiap-tiap daerah kadang ada budaya yang khasnya ini. Nah, biasanya apa yang khasnya kalau di Jogja? Di Jogja ada yang namanya Ari Santra. Mungkin mirip ya. Arisan terah. Nah, Terah jadi itu terah itu apa ya? klan. Klan ya? Woi, Kabilah. Kakek keberapa kan? Kabilah. Kakek keberapa kan? Kayak beberapa jadi bisa apa? Boleh jadi Iya, kakek ketika keberapa? kumpul. Lupa, Bang. Iya. Ya. Pas kumpul itu banyak banget orang kan. Jadi sampai buyut keberapa gitu. Jadi kita nggak tahu, ini ternyata saudara saya. Jadi terah itu ini ya saudara turun temurun Iya, gitu turun ya. temurun. Sama Anis juga kan? Nggak Mungkin ya. Oh, mungkin. Berarti kan terahnya Nabi Adam ya Mas ya? Kita seterah berarti. Terah gitu ya. Baik, Iya, jadi ada itu kumpul. arisan terah, Itu keluarga. isinya nanti ada kajian. Oh, Terus makan-makan juga. Makan. Nah, makanan yang khas kalau lebaran di Jogja itu apa Mas? Jogja ya. Ya masih standar ya, opor. Tapi Opor. masih opor ayam ya, bukan opor
Mikir nih. Iya, apa nih lucunya nih? Ayo. Apa nih? Bukan Opor opor ikan. keliling kan? Itu obor. Opor keliling. Masuk. Makasih sudah disamping. Makasih. Thanks guys. Oke, opor ayam. Kalau Faris, apa budaya yang khas kalau kita di Sorong biasanya? Biasanya itu apa ya? Kalau Apa dia bukan? kalau makanan ya makanan di Sorong ya ikan. Biasanya tuh ikan sebesar-besar ini tuh. Di apa? Dibakar terus dikasih bumbu-bumbu apa. Terus Cuma kalau sambal colo-colo itu. tambah sambal colo-colo. Tapi yang Colo-colo. sebenarnya yang menarik itu nanti tuh setelah siangnya atau sorenya lah, setelah sorenya Iya. itu di tempat Kak Faris tuh ada istilahnya PCK. PCK. Apa itu PCK? Pasukan cari kaleng. Pasukan cari kaleng. Nah, Ini cari kaleng apa ini? Itu Kak Faris? jadi nanti Jual pas lagi. pas lebaran kan orang pada ini ya, apa banyak Sprite, banyak Coca-Cola itu kan. Kalau di Papua itu di Sorong itu kita biasa itu, Oh iya. ya Lebaran itu banyak Coca-Cola sama Sprite lah, Sprite. sebangsa-bangsa itulah. Nah betul. Nah itu kita kemana-mana tuh bawa karung atau bawa kantong plastik yang besar, bertamu sekalian dapat Coca-Cola kita kerep masukin. Ntar nanti kumpul, sudah seminggu udah lumayan dijual. Oh gitu ya. Oh ada gitu ya. PCK ya. Oh, kalau Bang Nizar, Motor Honda ya. Ini PCX. Bang Nizar nggak ini, nggak kehabisan ya. Oh ya. Arsandra biasa, PCK udah biasa. oh gitu. Ada lagi Apa di tuh? tempat Bang Nizar. Apa itu? Main bola tarkam. Main bola Itu biasa banget itu. Benar. Pulang ke sholat nih. Iya beneran. Bro. itu ada beneran. Jadi biasanya di H+1-nya. Jadi ya, Lebaran, terus habis itu salam-salaman ke keluarga atau ke ini. Nah itu hari setelahnya itu biasanya turnamen antar desa. Turnamen antar desa. Nah, turnamen antar desa, tarkam, antar kampung maksudnya. Nah itu kadang membon atau membon nggak? Mengambil pemain. Mengambil pemain asing gitu. Iya, ada. Di luar Jadi kampung. kalau di luar kampung pernah ada yang karena namanya desanya Kutabima ya. Serius Itu beneran ini. Di desa Kutabima itu ada saudagar gitu, kaya Saudagar kaya. pernah manggil pemain dari Pelita Jaya dulu. Pelita Jaya tahu ya? Safi teman-teman? Sali berarti. Bukan. Bukan ya. Tapi ini cadangan juga. Jadi Pelita Jaya cadangan terus dia ambil. Saya kira Suruh datangin Lionel Messi. Enggak. Enggak ya. Bukan, enggak kuat ya. Enggak kuat ya. Enggak ada. Kan enggak bisa. saudagar kaya. Paling belum kaya biasanya berarti. paling biasanya Como Estas apa yang itu dulu? Yang artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper terbaik di dunia. Paling gitu aja. Como Estas itu. Iya. Nah itu ini unik dan mungkin nggak ada di tempat-tempat kalian. Nggak ada. Iya. Satu-satunya di dunia kan. Iya. Habis salaman, mohon maaf nih gitu kan. Gitu kan. Habis Jadi ajang bahagia kita berbuka. Karena apa? gitu kan. Karena di tempat saya itu banyak yang ini apa namanya? Naturalisasi. Apa namanya Mas? Melampiaskan. Bukan, kerja keluar kota. Merantau. Merantau. Iya benar. Jadi banyak yang merantau. Tempat kayak ini. Jadi mumpung apa? Mumpung lagi mudik semuanya. Nah, akhirnya bikin yang bisa mempersatukan dan kita jadi bisa lihat wajah-wajah ini Wajah-wajah. di lapangan. Orang baru itu. Orang baru Yang sudah lama sebenarnya. yang Tapi sudah nggak berantem kan bolanya itu ya? berantem. Loh, ini Nggak itu makanya. mumpung di momen lebaran gitu Iya, kan. makanya. Jadi minta maaf nih gitu ya. Kadang ada berantemnya juga itu. Baru maaf-maafan ya kan. Iya. Oke, jadi memang ada budaya-budaya unik. Nah, sekarang teman-teman coba tulis di kolom komentar. Kira-kira apa budaya unik di daerah teman masing-masing kalau habis sholat Id? Nah, yang Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri itu apa sih? Mungkin ada yang tadi. Kalau di Mas Faris ada nyari kaleng, mungkin nyari kerang teman-teman ya. Ada yang mungkin budayanya kalau di Mas Rifki tadi arisan terah, mungkin di sini mungkin bisa arisan satu desa gitu kan atau apapun. Nanti teman-teman bisa tuliskan apa budaya unik di tempat teman-teman. Nah, ngomong-ngomong budaya, kadang itu budaya itu kan ada yang oke lah dia baik gitu ya, ada yang bagus gitu. Tapi kadang ada budaya yang
kurang tepat yang harusnya dihindari. Nah, salah satunya ini kadang kalau di bulan-bulan Syawal itu saudara-saudara jauh dari Jakarta, dari mana-mana mudik itu kadang ya, kan mereka kan bekerja di luar daerah seperti yang Bang Nizar bilang tadi, pulang kampung, itu kadang ada anak-anak itu yang diajari sama orang tuanya atau bahkan ide sendiri untuk minta-minta. THR dong, THR tunjangan hari raya. Nah, THR itu kan secara bahasa ada maknanya sendiri. Dan itu biasanya diperuntukkan untuk orang yang kerja. Lah bocil-bocil ini kerja apa gitu minta THR. Nah, ngomong-ngomong THR secara bahasa kita akan simak dari Bang Nizar. THR itu gimana Bang secara bahasa nih Bang? Iya, sudah dijelaskan ya. Kalau belum tahu kita ke Mas Rifki dulu nih. Selanjutnya ini Bang Nizar nih. Sebenarnya mirip yang maksudnya singkatnya itu udah dijelaskan Kak Yogi ya, tunjangan hari raya, yang mana ini biasanya diberikan kepada misal pegawai atau yang kerja dan lain sebagainya. Ngasih instansi ya. Ya instansi. Tunjangan kan namanya Bang ya? Iya. Tunjang itu kan bukan yang di ini ya? Di warung Padang ya? Bukan. Di warung Padang kan ada Itu juga tunjang. Iya, memang tunjang. Yang berbatasan dengan laut ya. Tanjung. Tanjung Mas itu. Pantai nggak sih? Ada lagi nggak? Udah. Anak singkong. Itu Khairul Tanjung Bang. Oh iya, Khairul ya. Khairul Tanjung. Baik. Tunjangan itu artinya apa Bang? Tunjangan. Coba Apa dong. ya? Ada HP dong Bang Nizar. Ada. Iya. Ya, mungkin bisa di ini. Ya, tapi Baik. ini biasanya akhirnya apa? Ya anak kecil gitu atau mungkin Tunjang, Mas, tunjangan. nggak harus anak kecil ya, mungkin anak remaja juga kadang malah minta-minta ya, minta untuk Itu Bang. dikasih uang. Di tempat Bang Nizar di Cilacap ada Bang kayak gitu Bang. Ada, tapi nggak minta, biasanya dikasih. Tapi dengan harapan si bocilnya pingin. Iya. Jadi bocilnya udah punya harapan itu Iya. pasti dikasih pengen dia. Enggak gini. Dulu waktu Kak Yogi masih kecil gitu kan. Jadi ada budaya gitu. Budaya itu kalau dikasih tahu orang tua kamu sana ke rumahnya tetangga, nanti tetangga tuh sudah menukarkan uang itu Kakak Faris. Iya. Jadi sudah ada money changer gitu ya. Nah, menukarkan uang yang gede 100 ribuan jadi 1000-an. Nanti kalau ada bocil datang dikasih 2000 gitu. Nah, itu tuh ada di beberapa daerah ada yang begitu karena sudah kebiasaan. Dan bocil itu main dengan harapan dapat uang jajan tadi. Makanya dulu waktu lebaran tuh biasanya panen uang dan habis itu uangnya pakai beli mainan dulu tuh gitu. Nah, Masih. di Kebumen gitu kah Bang Nizar? Cilacap. Kemudian istrinya beliau. Iya, Cilacap juga. Ini hampir Indonesia ya, bahkan hampir Asia Tenggara kan. Nggak tahu kalau itu. Iya, kalau itu ya, maksudnya Malaysia sih. Malaysia sama Malaysia, Thailand Indo. kan masih gitu juga. Iya. Di Patani kan gitu ya. Paling Vietnam ya. Vietnam enggak sih kayaknya Vietnam. Indochina. Iya. Oke. Jadi kalau menurut Bang Nizar sendiri tadi apa artinya tunjangan Mas? Tunjangan itu adalah sebuah pemberian, entah itu uang, barang yang menunjang. Jadi sebagai tambahan gitu. Oke, tambah artinya sebelumnya kan ada kan gitu Ada. kan? Sebelumnya sudah ada, ini Iya. ada tambahan. Tambahan. Berarti kan orang yang digaji kan kalau gitu Betul. kerja. Nah, bocil ini nggak kerja masalahnya, ngapain ditunjang dia? Ya nggak sih, diterjang aja nggak sih? Ini dekat ya kan? Nah, jadi betul Bang Nizar. Jadi budaya itu. Kalau menurut Bang Nizar ini budaya itu sebenarnya gimana sih Bang? Sah-sah aja atau oke-oke aja? Kalau memang ngasih ya, ngasih misalnya, kayaknya sah saja ya. Tapi kalau misalnya minta, nah itu yang. Tapi kadang dalam hidup bertetangga tuh kadang ada, aduh ini harus nukar uang nih nanti kalau ada anak-anak kesini nggak ngasih uang, iya. gitu kan. Nah kadang ada yang gitu ya. Iya. Bahkan sampai ada parodinya dulu tuh. Dia datang pakai baju yang berbeda gitu, datang lagi, gitu, biar dikasih lagi gitu loh ya ke rumah yang sama gitu loh. Ini rumahnya orang kaya nih, ini THR-nya lebih besar nih gitu kan. Nah gitu. Oke, sekarang kita ke Kak Rifki nih. Nah, Setuju saya. belum. di Kak Rifki sendiri bagaimana memandang masalah THR bocil-bocil ini, anak-anak kecil ini? Ada dua sudut pandang. Ada dua sudut Ada pandang. dua sudut. Ini dari penelitian David Coleman sama ini. Berdasarkan David Copperfield. empiris saya. Enggak. Ya, harus dirinci. Jadi kalau menurut Kak Rifki ya, Nah, Kakak Faris, Bang Nizar dan teman. baik, ini mohon maaf nih, agak besar suaranya ya.
Kalau kita sebagai kalau kita dikasih, Kak Rifki jadi anak kecil nih. Kalau Kak Rifki dikasih, ya menerima pemberian dong. Menerima. Dan itu sah-sah aja. Jangan nolak gitu Jangan ya. nolak. Tapi akan menjadi catatan ketika ini sebenarnya dari orang tua sih kayak gitu atau Kita sendiri sebenarnya anak kecil sendiri. ya anak kecil itu sendiri. Kalau memang ada keinginan minta-minta, itu juga ya nggak boleh. Ya, karena termasuk nanti mungkin ada penjelasan dari Kak Faris ya tentang meminta ya. Nah itu penjelasannya singkat saja. Nah, tadi kalau Mas Rifki dulu waktu kecil, Kak Rifki pernah nggak dapat THR? Ada keinginan pengen dapat THR? Ya sangat pengen kayak gitu, malah justru dulu apa ya, karena sudah menjadi budaya mungkin ya. Jadi wah bakalan panen nih tadi kayak disampaikan Kak Yogi. Dan ada kisah dulu adanya Kak Rifki ya. Oh, iya, tapi Bu. masih kecil banget. Itu namanya ini ya, Muhammad Iqbal MM itu ya? Tanpa Iqbal. Tanpa Muhammad. Oh, tanpa ya. Muhammad Iqbal beliau. Berarti antum nggak suka sama Muhammad? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini framingnya luar biasa ya. Oke. Belokan. Tetap Kak Rifki ini ya, tetap cinta ya sama Muhammad gitu. Nah, Padahal nama saya Muhammad Rifki. Muhammad Rifki ya. Kenapa adiknya nggak pakai Mas? Oh iya, kenapa Mas? Iya Mas. Enggak setiap manusia. Kalau ada yang tuh hobinya apa Mas? Iya, jadi Mas Rifki nggak benci sama nama Muhammad gitu ya, cinta sama nama Muhammad, apalagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Oke, wasallam. lanjut Kak Rifki ya. Iya, masih kecil banget itu. Jadi Gini, mungkin umurnya 3 tahun lah. kecil segini ya. Enggak, biji kan. Tapi kayak segini kok. Iya, Kalau dilihat difoto. dari enggak Monas. kalau di foto. Di zoom out. Oke, lanjutnya. Aduh, 10 detikku hilang. Iya, pas itu tuh apa? Di salah satu saudara gitu. Jadi kan udah lama ya ngobrolnya ya orang tua ya. Tiba-tiba nyatuk. Paling umur berapa ya? 3,5 tahun atau 4 tahun mungkin. Iya. Kok nggak dikasih duit gitu? Oh gitu. Kok nggak dikasih Apa itu uang artinya? itu? Apa Oh sama langsung bapak langsung dicetol Cetol. gitu. Cetol tuh dicubit ya teman-teman ya. Sampai nangis itu. Sampai nangis. Jadi Ingat banget kan. adiknya Kak Rifki ini ceritanya sedang ke rumah saudara atau tetangga gitu kan. Nah pas mau pulang itu nggak ada THR, terus adiknya nyeletuk gitu kan, kok gak dikasih duit gitu kan, gitu Mas Rifki. Nggak dikasih uang. Kok nggak dikasih uang, akhirnya mungkin ayahnya Mas Rifki, oh kok gini gitu, malu gitu kan, dicubit. Oh itu ada Mas Rifki ya tapi? Ada. Dicubit juga? Enggak. Oh enggak, karena dikasih uang. Enggak dikasih juga. Nah, terus gimana lagi? Ya dari situ maksudnya Antum yang nyubit tetangga. kenapa nggak dikasih sih? Enggak ya? Plot twistnya jauh banget. Ya semenjak itu, jadi ada pembelajaran kayak gitu. Jadi ternyata nggak boleh minta-minta gitu. Kalau dari orang tua ya maksudnya. Iya. Adik-adik. Soalnya kan sekarang banyak gitu tuh. Anak-anak itu asik, bentar lagi Lebaran. Ini pasti dapat THR gitu. Bahkan kan. sekarang anak-anak tuh dipakai ini baju kiris. Iya betul, Baju biar keris. dikuris. Iya, baju kiris. Bahkan ada orang tua itu sampai gini. Nanti kalau omu datang, Iya, Minta diwanti-wanti, THR malah gitu. diwanti-wanti suruh minta. nggak boleh ini orang tuanya nggak tahu diri dibatin kayak gini ya, nggak boleh loh. Masa anak diajari minta-minta dan ngemis meskipun sama saudara tuh ya. Betul, apa? Nah, biar lebih jelasnya, boleh nggak minta-minta ini meskipun sama saudara, kita tanya ke Kak Faris. Kak Faris, sebenarnya boleh nggak sih anak-anak itu minta-minta THR gitu sama orang-orang walaupun saudaranya sendiri gitu? Oh ya, Toib Kak Yogi ya. Mungkin yang beda sendiri di sini Kak Faris ya, karena kalau Kak Faris dari kecil itu nggak kenal budaya THR. Nggak kenal ya? Di tempat Kak Faris nggak kenal. Jadi bingung itu kadang kita nonton TV kan, minta THR itu nggak nyampe. Iya, Kan di karena, TV karena ada- anak kecil nggak kerja emang sebenarnya iya. Karena di- aneh di Iya. negara-negara Indonesia bagian Betul. tengah dan barat ini emang ada aneh emang. Terus gimana? Nah, itu. Tapi memang waktu sudah nikah, sudah punya anak sendiri, ternyata oh ada gini ya. Terus nyuruh antum. Enggak dong. Nah baru tahu ini toh ternyata realisasi dari THR. Nah gitu. Jadi sebenarnya yang jadi fokus kita adalah sebenarnya kalau dikasih kan nggak masalah ya, kita nerima. Bahkan ya kalau memang itu apa uang yang halal ya, ya tentu kita sebagai orang yang menghargai ya kita terima ya. Terima. Nah cuma yang jadi perkara adalah kalau diajari tadi tuh sama orang tuanya itu, wah itu kurang beradab sekali tuh. Diajari sama orang tua minta-minta, kemudian anak-anak sendiri juga diajari temennya misalnya untuk minta-minta. Nah ini nih yang agak harus kita
harus kita luruskan budaya-budaya yang salah seperti ini teman-teman. Nah minimal dari teman-teman sendiri. Nah karena sebenarnya dalam Islam itu namanya meminta-minta itu tercela itu Kak Yogi. Tercela? Nah tercela itu adalah perbuatan yang dicela di dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda ya, ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nah, jika salah seorang atau jika seorang itu dia meminta-minta kepada orang yang lainnya, kemudian maka ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Nah, sekerat atau apa ya secuil daging pun nggak ada. Artinya memang habis dia itu, mukanya tuh habis. Nggak ada muka. Nggak ada apa? Nggak ada dagingnya. Jadi mungkin cuma tulang aja gitu. Nah, kalau dalil-dalil yang berisi ancaman-ancaman atau kengerian-kengerian seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya minta-minta itu bagian daripada dosa. Dosa ya? Nah, iya. Sehingga ada ancaman itu. Nah, sehingga ada ancaman-ancaman seperti ini. Nah, maka sebenarnya kita ya sebagai orang yang punya kehormatan, punya harga diri, sebagai manusia yang yang terhormat. Nah, jangan merendahkan diri kita dengan biasakan minta-minta. Yang lebih parah lagi orang tua ngajari anaknya untuk minta-minta sekalipun kepada saudara kandung orang tuanya sendiri, misalnya kepada omnya, kepada pakde, bibi atau kepada nenek dan kakek sekalipun. Nah, oleh sebab itu, nah ini perlu diluruskan mulai dari sekarang. Jadi menjaga harga diri gitu. Iya, kita sebagai manusia, kehormatan seorang muslim. betul, sebagai seorang muslim harus punya kehormatan. Dan minta-minta itu merendahkan ya Mas. Ya, betul. Nah, itu makanya dari saat ini ya, makanya sebenarnya bahkan kalau kita lihat cerminan bagaimana orang-orang kafir ya, meskipun mereka kafir ya, mereka tuh dari sedini mungkin ngajari anak-anaknya itu justru untuk memberi gitu. Memberi, bukan minta-minta. Bukan malah minta-minta. Nah, itu memberi dan yang lebih plus lagi nyari uang gitu. Ngajari anaknya buat produktif, bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Nah, tapi sayangnya justru di Indonesia budaya kita malah kita ngajari anak kita menjadi pengemis. Nah, ya, kan bahkan ke tetangga-tetangga ya, sana kamu nanti kan dapat uang gitu malah gitu. Apalagi tadi pakai baju ada QRIS-nya tuh Kak Faris kayak sampai se ekstrim itu gitu. Ngeri ya itu ya. Habis itu juga ini ada kasus penggelapan dana kan habis itu ya. THR yang titipin ke ibu gitu kan. Habis itu habis uangnya kan gitu. Nah, sampai ada pernah pembahasan penggelapan dana itu sama orang tua kan. Ya sebenarnya bukan penggelapan dana sih, namanya anak-anak umur segitu ya uangnya juga uangnya orang tua kan. Iya, belum rosid. Ya orang tua yang harus megang. Ya tapi anak-anak juga harus diajari bener nih, nggak boleh minta-minta nih. Kayak gitu dulu kalau sama orang tua dari kecil itu diajari nggak boleh, bahkan nggak boleh nerima. Kalau kamu dikasih sama Pak Demu sama orang itu sama tamu, jangan gampang nerima gitu. Biasanya gitu. Iya. Jadi dulu kalau ada yang ngasih gitu, nggak mau, jangan om gitu. Nah, nggak gitu ya. Nggak om, mau apa om? Nggak gitu. jangan gitu ya. Nah, terus habis itu noleh ke bapak sama ibu dulu. Kalau bapak sama ibu, nah baru saya ambil. Oh gitu. Pas nggak ada, Nyari beliau. Enggak, saya nggak terima. Makanya sampai sebesar ini pun kalau dikasih itu nggak gampang terima gitu ya. Pantesan kok kalau saya kasih. Oke. Nah dulu tuh begitu, jadi ada pola begitu. Tapi sebenarnya kalau nggak gampang nerima gitu juga nggak bagus ya. Kalau dikasih hadiah tetap harus nerima berarti ya. Iya. Ya ideal. Terutama dikasih hadiah parfum sama baju ya. Iya benar, betul, harus dirinci juga kan. Nah kalau dikasih hadiah bom atom gimana? Nah, jangan ya. Jangan. seperti mana? Dihadiahin gitar misalnya. Nah betul ya. Hadiahin gitar, piano apa lagi bang? Seruling. Seruling dari bambu bang? Serulingnya seruling bambu. Gendangnya kulit lembu kan bang ya? Aduh. Baik. Ya jadi tentu hadiahnya harus dirinci ya. Kalau hadiah itu baik, ya apalagi dalam hadiah yang disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang nggak boleh ditolak. Tadi apa Kak Faris? Ada parfum, terus susu ya. Jangan ditolak ya. Iya.
Jadi kalau ada yang ngasih itu terima teman-teman ya. Nah, terutama yang baik-baik. Cuma ingat, kadang kalau dikasih orang asing jangan gampang terima. Nah, orang asing ini nggak boleh teman-teman. Di jalan ketemu orang, "Adek mau permen nggak?" Tapi sini sama om gitu. Nah, ini jangan dulu ya. Jangan mau ya. Dititipi apa gitu. Nah, dititipi orang nih, nitip ini jangan mau. Enggak om, maaf ya om gitu. Jangan mau. Sama orang asing jangan. Tapi kalau sama Pak D, Bude, Paman, Bibi, kakek, nenek dikasih hadiah ya terima aja gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, sehingga tadi Kakak Faris sudah menjelaskan bahwa tidak boleh kita itu meminta-minta. Menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang muslim. Nah, gimana? Kakak Rifki masih mau minta-minta? Kan emang nggak minta-minta. Oh, dulu ya. Adiknya tadi ya, dulu adiknya ya. Sekarang udah enggak ya sekarang ya. Karena masih kecil banget ya dia tuh. Namanya anak kecil kan, nggak tahu kan. Karena budaya juga toh, budaya anak-anak juga seumuran gitu. Kadang dikompori sama tetangga atau saudara. Pas bocil ini banyak-banyakan. Nah, banyak kok dapat apa gitu ya. Tapi beneran itu banyak-banyakan. Berapa? Wah, 1 juta. Wow, bangga sekali tuh ya. Sempat kayak gitu juga gitu itu. Kalau kayak gitu lu keliling. Kalau keliling ke tetangga-tetangga itu nanti kita ngumpul. Oleh biro gitu, dapat berapa gitu kan? Nah, saya dapat 200.000 gitu kan, ini dapat 100.000 gitu. Nah, itu bangga-bangganan. Habis itu biasanya beli pistol yang ada pelurunya itu loh, Bang. Ada airnya. Yang kuning itu pelurunya. Atau yang cek Enggak, itu tuh yang ceder itu enggak seru. Hanya di Cilacap itu kayak gitu. ada tapi. Ada. Iya. Bang Nizar. Dulu ketika waktu kecil, Bang Nizar itu sempat mengoleksi THR juga enggak? Oh iya, aja sama ya. Karena Terus di Jawa pakai ini ya, taruhan bola itu ya habis ya. Taruhan bola. biasa buat beli Tamiya ya dulu. Ya. Tamiya. Betul, zaman Beyblade, Rasgear. benar ya. Kalau anak sekarang kayaknya buat beli kuota ya. Iya. Top up, Top game, up. beli skin ya. Top skin. Iya, baik. Nah, itu dia teman-teman mengenai Gacha. THR. Jadi jadilah seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang menjaga kehormatannya. Kalau datang hari raya, kita bergembira menyambut saudara-saudara jauh yang datang, disambut bukan dimintai uang. Ya, disambut, bahkan kita kalau bisa menyediakan hadiah untuk mereka. Karena mereka kan statusnya ya tamu ya akhirnya ya. Iya, dan tamu itu harus dimuliakan. Jadi jangan masih tagih gitu ya, jangan dipalak ya. Nah, mulai hari ini teman-teman nggak perlu mengharap THR. Kalaupun berkunjung ke tetangga, ya niatnya apa Kakak Faris? Berarti kalau berkunjung ziarah ya ke tetangga. Iya, berkunjung, membangun hubungan persaudaraan ya. Nah, jadi kalau ada budaya ke tetangga ya nggak jelek, itu bagus ya. Kalau memang seperti itu silakan, tapi jangan gitu kan, nggak pulang-pulang sebelum dikasih THR ya sampai sore. Jadi sampai sore gitu kan, jangan ya. Pulang gitu ya, ganti tetangganya ke yang lain. Jangan mengharapkan THR karena ya dalam budaya Islam sendiri ya nggak ada itu ya. Dan meminta-minta itu adalah hal yang buruk sampai tadi diancam dengan keburukan. Berarti dosa ini ya, jangan sampai begitu. Baik teman-teman semua, inilah dia pembahasan kita tentang THR. Jadi intinya, apakah THR boleh nggak THR? Nah, jawabannya Kak Rizky, boleh jika dikasih barangnya, maksudnya yang dikasih hal yang baik. Terima ya. Nah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bang Nizar? THR jadi nggak boleh, kenapa? THR nggak boleh jika kitanya malah minta-minta. Minta-minta, misalnya ada orang asing gitu, minta. Ini mentang-mentang di tempatnya hari kedua main bola, banyak orang asing. Terus main. Ini kan ada orang asing main bola kan. Om, minta om. Kamu siapa minta? Saya orang Belanda. Nanti gitu ya. Mister minta. Saya tidak ada uang. Gitu ya. Iya, karena apa? Karena tadi seperti yang kata Kak Yogi, mungkin ini sekalian kata-kata terakhir di video ini. Iya, jadi kalau ada orang asing jangan minta-minta. Kalau misal dikasih juga kita harus pilih-pilih gitu ya. Jangan langsung terima. Tapi yang harus langsung diterima adalah dikasih pelajaran. Dikasih nasihat misalnya,
dikasih pelajaran sama dosen, sama orang lain. Nah, itu baru kita terima. Pelajaran buruk. Enggak, pelajaran matematika misalnya. Itu buruk. Enggak. Gimana sih? Oke, baik. Terima kasih Bang Rizal. Kakak Faris, nasihat buat teman-teman di rumah terakhir ini. Nasihat buat teman-teman Kalau lebaran, pada saat Lebaran adalah hari raya kaum muslimin, Idul adik-adik. Fitri. Nah, maka usahakan semeriah mungkin. Dan jangan lupa daripada THR, dibandingkan THR, kemudian makan-makan, ada sunnah yang jangan sampai ditinggalkan, yaitu apa? Bertakbir. Bertakbir. Nah, Ini jangan sampai lupa berapa hari, Kakak bertakbir Faris? sampai selesai hari raya pertama. Oke. Iya. Jadi itu Asar, ya. malah itu yang jangan sampai lupa ya. Kakak Iya, Faris itu ya. jangan sampai lupa tuh, dimanfaatkan. Apalagi pas saat sebelum sholat Idul Fitri itu, nah itu diperbanyak. Nah, jangan sampai lupa, jangan sampai udah waduh ntar minta THR, malah lupa bertakbir. Dan yang penting kita harus bergembira di hari itu ya. Iya, harus bergembira. Betul. Jadi kalau nggak dikasih THR jangan marah. Nah, jangan marah emang karena Betul, emang nggak nggak wajib. ada budayanya ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih Kakak Faris, Kakak Bang Nizar, kemudian Mas Rifki, Kak Rifki ya. Semua aja, Mas. Iya, terima kasih ya. Kak Rifki, Kakak Faris, Bang Nizar, jazakumullah khairan. Oh, jazakallah. Sampai ketemu lagi di podcast Alternatif. Alternatif. Goodbye.